Selamat pagi. 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 Selamat pagi semuanya. Pagi. 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 Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andrus Didik Pujo Musmedi MS selaku Pembina Mahapena Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang terhormat Bapak Heru Widagdo SP MSI selaku pemateri untuk webinar ini. Yang terhormat Ketua Umum Mahapena, yang terhormat panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar ini, dan peserta yang sudah hadir dalam acara webinar mitigasi bencana alam dengan tema optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana alam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu dan materi yang luar biasa ini. Meski hanya dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang ini. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya, Fida Mafiro, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pelaksanaan webinar mitigasi bencana alam. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan tata tertib. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan pembina Mahapena. 5. Sambutan Ketua Umum Mahapena. 6. Pembacaan CV pemateri. 7. Penyampaian materi. 8. Sesi diskusi dan tanya-jawab. 9. Simbolis penyerahan e-sertifikat. 10. Doa. 11. Dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib webinar mitigasi bencana alam. 1. Acara webinar dengan tema optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana alam dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kepada para panitia diharapkan oleh memasang aplikasi Zoom Meeting pada perangkat yang akan digunakan. 2. Pada hari H, pukul 8.45 oleh panitia peserta akan diberi waktu join 15 menit pada Zoom Meeting sebelum acara dimulai. 3. Acara webinar akan dimulai pukul 9 dan akan berakhir pukul 12. 4. Peserta diharapkan memaksimalkan koneksi jaringan dengan keadaan baik dan lancar. 5. Bagi seluruh peserta, wajib mengikuti acara dari awal hingga akhir sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. 6. Wajib peserta menggunakan format nama, spasi, asal instansi. 7. Selama acara berlangsung, peserta dimohon untuk mengaktifkan video conference pada aplikasi Zoom, dan panitia akan melakukan mute pada mikrofon peserta selama acara berlangsung kecuali pada saat sesi diskusi yang dipersilakan oleh moderator. 8. Pada sesi tanya-jawab, bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan, peserta dimohon mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat pada Zoom. Peserta menulis pertanyaan dengan format sebagai berikut: nama, asal, instansi, dan pertanyaan. 9.
Moderator akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi tersebut, dan seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera pada saat sesi foto bersama. 10. Peserta diwajibkan screenshot pada saat acara berlangsung dan mengupload bukti screenshot pada link absensi link dan akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom menjelang webinar berakhir. 11. E-sertifikat akan dibagikan melalui email masing-masing maksimal H+7 setelah webinar berakhir. Dan yang terakhir, materi webinar akan dibagikan melalui grup setelah acara webinar berakhir. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan. 1. Sambutan oleh Bapak Dr. Andes Didik Pujo Musmedi, SM, MSH, selaku pembina Malpena. Mohon maaf, untuk acara webinar ini, Bapak Didik tidak dapat mengikuti kegiatan karena berhalangan hadir. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Malpena, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Meskipun di tengah masa pandemi ini seperti ini, kita masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Heru Widakyo selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, dan selamat datang juga saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Dan terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam acara webinar mitigasi bencana alam 2021. Nah, di webinar ini nanti kita akan membahas mengenai optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana alam, mulai dari pengertian jenis bencana, bahaya bencana, hingga peran masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Saya selaku Wakil Ketua Umum berharap kita semua bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri yang handal di webinar ini, dan siapkan 1 jam rekan-rekan senyaman mungkin. Semoga apa yang Bapak Heru sampaikan nanti diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan menambah wawasan kita semua tentang kesiapsiagaan dalam menangani bencana alam. Selepas webinar ini,
kita bisa minimal lah satu langkah lebih produktif dari sebelumnya. Akhir kata, bila ada kurang dan salah dalam perjalanannya webinar ini, saya mewakili panitia mohon maaf. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Heru Widakdo selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, sekaligus tanya jawab, yang dipandu langsung oleh Agil Febrian selaku moderator acara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Firda. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agil Febrian. Di sini saya menggantikan moderator sebelumnya, yaitu Bima Ageng Pampudi yang berhalangan hadir. Baik, sebelum memulai pemaparan materi dari Bapak Heru, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Heru Widakdo. Untuk nama lengkapnya sendiri, yaitu Bapak Heru Widakdo, SP, MSI, untuk tempat tanggal lahir Lamongan 5 Januari 1966, untuk alamat rumah sendiri di Jalan Tawamangun nomor 31, Kelurahan Tegal Besar, Sumbersari, Jember. Untuk riwayat pendidikannya, Bapak Heru sekolah dasar Lancong Kencono 1 Lamongan dengan lulusan tahun 1980. Untuk SMP, Sekolah Menengah Pertama Nasional Lamongan. Untuk SMA, Sekolah Pertanian Pembangunan dengan tahun lulus 1986. Untuk sarjana S1, beliau berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM dengan mengambil S1 Budidaya Pertanian. Untuk S2 sendiri, Bapak Heru kuliah di Universitas Jember, Fakultas Ilmu Administrasi dengan tahun lulus 2010. Untuk riwayat pelatihan atau seminar sendiri, Bapak Heru, yang pertama yaitu 2013 sebagai pemateri basic training disaster volunteer. Yang kedua, 2015 pemateri seminar regional teknik sipil di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Yang ketiga, pemateri pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang keempat, yaitu pemateri mitigasi bencana alam. Yang kelima, pemateri diskusi rekomendasi kebijakan perubahan iklim perkotaan responsif gender di Kabupaten Jember. Yaitu selanjutnya penyampaian materi kepada Bapak Heru. Waktu dan tempat saya persilahkan. Permisi Bapak Heru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Mohon maaf, ini apa sinyalnya enggak itu. Halo? Oke, dengeran Pak suaranya kok Pak. Sudah jelas. Gimana? Sudah jelas kok Pak. Sudah jelas Pak Heru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tidak lupa, salam tangguh untuk rekan-rekan semuanya. Saya hanya memberikan beberapa poin-poin saja nanti biar kita lebih fresh untuk kita berdiskusi. Tapi pada dasarnya adalah semangat yang luar biasa dan dedikasi luar biasa. Adik-adik ini sudah berupaya dengan keterbatasan, dengan suasana pandemik, dengan tentunya tidak normal seperti biasanya, sehingga ini bukan sebuah halangan bagi kita semua
apalagi bagi adik-adik untuk mencari ilmu. Hal ini menjadikan motivasi yang luar biasa bagi kami, karena sebenarnya saya kemarin malam dari pembukaan Wetalisku di Situbondo, saya akan berusaha untuk menghadiri ini karena ada beberapa kiat yang harus laksanakan, dan sebenarnya saya sudah mempersiapkan dari masalah saya salah dalam melihat jadwal waktu. Ya, kemarin agak tergesa-gesa dari situ. Terima kasih. Kita masuk di poin pertama adalah membangun kesiapsiagaan bencana di lingkungan mitigasi. Saya berharap nanti ada waktu kita apa sebenarnya itu kesiapsiagaan dan apa yang dimaksud dengan mitigasi. Next. Next, peran masyarakat. Ya, ini peran masyarakat itu apa di sini? Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana itu peran ini sangat penting bagi kelangsungan dalam kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan bencana, baik dalam waktu mitigasi, waktu pra bencana, saat bencana maupun pasca. Karena dalam pentahelik itu sendiri ada 5 poin dan diantaranya itu adalah masyarakat sendiri. Sehingga kita kepingin membangun sebuah pentahelik yang disampaikan, dan ini sudah kami laksanakan di Kabupaten Jember, dan luar biasa termasuk adalah masyarakat akademisi. Karena akademisi seperti adik-adik ini adalah potensial sekali, dan perannya sangat penting bagi kami dalam melakukan baik tindakan-tindakan mitigasi, pencegahan maupun saat darurat bencana. Next. Next. Apa yang dimaksud dengan bencana? Nah, ini yang kadang-kadang ini teman-teman juga lupa makna dalam Undang-Undang 24 ini, sehingga bagi teman-teman pelaksana atau penggiat-penggiat kebencanaan yang lain itu seakan-akan bahwa semua tindakan-tindakan itu harus pemerintah. Tapi bagaimana kita itu melaksanakan tindakan kebencanaan itu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, karena filosofi kebencanaan adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam proses pelaksanaan kesiapsiagaan ini, ya harusnya itu kita semua berkiprah. Kita semua berkiprah harus semangat untuk melakukan itu. Ini mohon maaf juga saya ini agak tergesa-gesa sehingga lupa bawa kacamata, sehingga saya nggak begitu jelas untuk membaca, tapi saya paham betul tentang itu. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu. Ini makna yang makna yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi yang disebabkan baik oleh faktor lingkungan, faktor alam maupun alam. Aku lali deh. Faktor serta faktor manusia. Nah, ini dampaknya itu apa? Dampaknya itu adalah kerusakan lingkungan, manusia, dan korban jiwa, serta kerugian-kerugian harta yang biasanya menempel pada
makna daripada undang-undang sendiri. Next. Next. Kemudian apa jenisnya bencana ini? Nah, ini biasanya saya berikan bagi mahasiswa teman-teman itu dalam kuliah manajemen kebencanaan itu adalah untuk memahami. Jadi jenis bencana itu apa saja agar apa? Kita ini ketika action atau ketika menuju ke TKP atau tempat kejadian bencana, maka kita itu paham dengan itu. Kita harusnya memakai apa dan kita harus melakukan apa. Maka peralatan harus disesuaikan dengan kejadian-kejadian. Misalnya kejadian alam yang diakibatkan peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung. Nah, ini yang nanti kita perlu diskusi tentang tsunami. Saya yakin banyak pertanyaan ini. Kemudian bencana non alam itu apa saja? Saat ini juga baik kegagalan teknologi dan pandemik saat ini terjadi. Kemudian bencana sosial. Ya, 3 hal inilah yang ada jenis-jenis bencana yang secara global bisa dikumpulkan dari 3 jenis. Nah, kalau detailnya nanti ada angin kencang dan sebagainya. Tuh. Next. Next. Nah, bahaya bencana di Indonesia itu luar biasa. Maka sebenarnya saya tidak kepingin menimbulkan kebahayaan itu, tapi kita harus lebih waspada lagi dalam rangka mengantisipasi atau dalam rangka kesiapsiagaan kita. Kalau kita lihat dari beberapa hasad atau beberapa ancaman itu ada sekitar 12-13-an. 12 itu ada di kawasan Jember. Maka sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa di sini ada Indomaret bencana, tapi saya akan mengatakan bahwa ini adalah laboratorium kita. Maka kita harus belajar daripada semua yang ada di lingkungan kita. Dan kami berharap adik-adik itu jauh lebih pintar. Nanti pada suatu saat saya itu harus berhenti. Karena apa? Waktunya, kan saya ini sebentar lagi pensiun. Maka adik-adik itu harus benar-benar maksimal dalam memahami, dalam belajar, baik dalam hal kebencanaan maupun yang lain. Bahaya bencana di Indonesia itu adalah ini gunungnya sudah berapa aktif sampai saat ini kondisinya levelnya waspada di Gunung Raung atau banyak gunung-gunung yang lain juga seperti itu. Kemudian kita memiliki garis pantai, sementara di situ adalah ada ring of fire, ada jaringan gunung berapi, kemudian patahan subduksi atau air-asia, lempengan-lempengan yang ini yang berpotensi menimbulkan bahaya, menimbulkan sebuah ancaman kepada kita semuanya. Sehingga bagaimana kita, kalau kita sudah yakin bahwa ini adalah alam kita dan kita harus menjaga alam kita, maka kita harus waspada dan siaga untuk menghadapi lingkungan kita ini. Maka saya selalu katakan ketika dalam ruangan, maka apa yang harus kita pikirkan, maka apa yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun sebuah kesiapsiagaan atau mitigasi yang ada di lingkungan kita.
Walaupun sebenarnya adik-adik ini maafin aja, ya. Itu sangat potensi sekali untuk mempelajari ini. Luar biasa. Saya yakin kemampuan itu ada. Tinggal mengurai kemampuan-kemampuan itu sebuah keahlian dalam hal memahami bagaimana mitigasi dan lain sebagainya. Next. Nah ini kita bisa melihat ini lempengan-lempengan ini yang berpotensi tinggi, yang ada beberapa heboh kemarin itu terkait dengan isu tsunami. Sebenarnya saya kalau katakan saya bukan isu, tapi kita itu adalah pemodelan dan analisa yang dilakukan oleh BMKG dalam rangka meningkatkan kewaspadaan kita untuk menghadapi ancaman di sekeliling kita. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, termasuk adalah nanti mitigasi. Dan bagaimana peran adik-adik itu dalam rangka mitigasi itu sendiri. Lempengan tektonik ini sangat potensial sekali dalam menimbulkan ketika ada gerakan-gerakan atau gesekan-gesekan, maka potensial sekali untuk menimbulkan sebuah ancaman bagi sekeliling. Maka orang yang hidup di wilayah itu harus memiliki kesiapsiagaan lebih dibandingkan dengan yang lain. Ada beberapa hal yang selalu kami sampaikan ketika kita di gunung, ada yang namanya bioindikator dan lain sebagainya. Itu adalah local wisdom yang harus dilakukan, yang dimiliki oleh beberapa masyarakat. Sama dengan ketika kita itu sudah lama di wilayah pantai, maka kita itu mesti ada insting, ada lokal wisdom yang ada di sana, yang harus kita bangun. Termasuk adalah siskamling, itu yang bisa dilakukan. Kemudian jaga yang di RT itu bisa kita lakukan untuk itu dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan. Next. Inilah titik-titik gempa. Next, tolong. Titik-titik gempa itu sendiri tadi itu setiap tahunnya itu bertambah. Dalam dalam satu tahun itu bisa mencapai 500 dalam titik gempa itu. Lokasi kejadian gempa itu mesti seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan diri, namanya pengurangan risiko bencana. Dengan cara apa? Ya pembangunannya yang disesuaikan dengan standar untuk menahan getaran gempa itu sendiri. Seberapa kita justru orang-orang itu sehingga bagaimana tingkat kemampuan gempa bumi yang ada di sekitar kita. Maka ada yang namanya bangunan yang dari kayu itu luar biasa. Next. Kemudian musim penghujan, curah hujan tinggi, memicu banjir dan sebagainya. Maka Indonesia ini karena masuk dalam garis khatulistiwa, iklimnya karena iklim tropis. Ya akibatnya apa? Posisi geografi ini akan memiliki dua musim yang tentunya kalau saat kering bagaimana. Nah, perbedaan ini kadang-kadang menimbulkan yang namanya perbedaan suhu, akan menimbulkan angin kencang. Nah, kalau di sini dikatakan puting beliung. Kalau di luar negeri kan banyak-banyak topan yang luar biasa itu.
Ya, walaupun tidak sedahsyat di luar negeri, tapi bagi kita harus belajar banyak tentang alam ini untuk memahami sehingga kita itu seiring dengan alam. Jadi ya harus seiring kalau kita kepingin hidup di sekitar itu. Walaupun daerah-daerah tertentu memang harus dilarang untuk melakukan. Bukan dalam rangka menghalangi, tetapi dalam rangka menyelamatkan warga agar tidak terdampak, dan zona itu harus ada zona yang dikosongkan ya, aman bagi warganya, bagi masyarakat. Kemudian ada musim kemarau, biasanya ada kekeringan, sebentar lagi akan musim kekeringan, dan ini tentunya kita selalu mengantisipasi dalam hal baik kekeringan, musim penghujan maupun di antara keduanya. Walaupun di situ juga ada beberapa kayak kemarin itu ketika banjir, ada gempa dan lain sebagainya, itu harus dilakukan. BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana tidak akan mampu dalam melaksanakan tindakan-tindakan sendiri apabila tidak ada adik-adik seperti akademisi, teman-teman relawan dan sebagainya. Maka kesinergian itu sangat penting untuk kita lakukan. Sinergi bukan sebuah kata-kata, tapi kita itu bersinergi dalam melakukan tindakan-tindakan. Bagaimana adik-adik itu harus bisa melakukan mitigasi. Nah, bagaimana tindakan mitigasi itu bisa langsung sampai pada masyarakat. Karena beberapa hal ada keterbatasan di Badan Penanggulangan Bencana. Maka support yang paling besar itu adalah teman-teman relawan di wilayah. Masuk adik-adik gitu. Next. Nah, ini saya kepingin menyampaikan kejadian-kejadian, kalau saya katakan insiden tahun 2000 sampai 2020, ini terekam pada pusat pengendalian operasi atau pusdal kami, sehingga teman-teman paling tidak, oh seperti ini, gitu. Next. Di dalam kejadian bencana di Kabupaten Jember sampai 2020, itu sudah berapa kali? Ada 121 kali insiden. Banjirnya berapa? Kemudian tanah longsornya berapa? Nah, titik-titik ini harus saya rekam, saya informasikan sehingga jadi sebuah informasi. Untuk apa? Untuk supaya masyarakat itu tahu dan paham bagaimana mengantisipasi di lingkungannya. Dan itu biasanya ini ada sebarannya biasanya. Sehingga dia di wilayah mana, titiknya di mana, dan itu sampai korban jiwa juga. Ada luka-luka juga di sini. Nah, kebetulan untuk yang meninggal tidak ada lah. Tapi tahun 2000 berapa itu ada longsor, itu satu keluarga yang meninggal dunia. Next. Maka saya katakan tadi bahwa potensi risiko ketiga dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, maka saya anggap bahwa ini adalah laboratorium kita. Adik-adik juga harus banyak belajar tentang ini. Untuk apa? Untuk paling tidak bisa sebagai karir atau pembawa informasi ke masyarakat dalam rangka melakukan tindakan-tindakan baik mitigasi atau yang lain, atau sosialisasi. Next. Gempa bumi tsunami tahun 1994 terjadi pada waktu 3 Juni 94 pukul 1. Ingat, selalu dini hari. Pusat gempa
ini yang berdampak luar biasa itu adalah di wilayah Banyuwangi. Dampaknya luar biasa. Sehingga ini harus sebagai historis kita, sebagai riwayat kita dalam melaksanakan kegiatan penghidupan di masyarakat sekeliling itu. Karena apa? Momen-momen ini harus dicatat dalam rangka mengantisipasi agar memperkecil atau mengurangi dampak daripada bencana itu sendiri. Sehingga tidak apatis terhadap kejadian-kejadian bencana yang ada di wilayahnya. Sering mana ada Pak, sejak dulu juga nggak ada bencana di wilayah Puker dan sebagainya. Itu mesti gitu. Padahal kita itu pernah mengalami tahun 94 dan itu dampak yang luar biasa itu adalah dari Banyuwangi. Walaupun kita itu ada beberapa naiknya nggak terlalu tinggi lah. Gitu. Next. Ini apa yang harus kita lakukan dalam kesiapsiagaan. Maka ini next. Mengapa perlu latihan evakuasi bencana? Ini ada dalam Undang-Undang 24 tentang penanggulangan bencana. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat itu tadi. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, kita harus selalu memberikan sosialisasi. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa adik-adik juga itu. Bahkan adik-adik juga mungkin peserta ini ada yang rumahnya wilayah sana. Ya harus memberitahu kepada sekeliling kita. Semampu kita untuk memberikan informasi tersebut. Kemudian kurangnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman di sekitar kita. Kelompok-kelompok terkecil itu sendiri. Harapannya apa? Ketika komunitas atau keluarga terkecil itu mampu dalam menghadapi bencana, tentunya akan banyak warga yang lebih mampu lagi sehingga menjadikan sebuah komunitas yang tangguh atau bisa dikatakan desa tangguh bencana. Kemudian diselamatkan oleh tetangganya. Maka saya katakan lingkungan keluarga itu penting untuk memahami ini, untuk apa? Karena potensi untuk yang mampu menyelamatkan dan selamat itu dari dirinya, dari keluarganya, kemudian dari tetangga. Ini hasil survei yang dilakukan oleh Jepang. Kemudian 2,5% itu adalah dari pejalan kaki, orang-orang lewat itu. Nah, perlu dicatat bahwa 1,7% itu adalah tim penyelamat. Coba bayangkan ketika kejadian 1 jam kemudian baru datang. Maka kita ada kepentingan untuk setiap personal atau setiap keluarga untuk mampu meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mengantisipasi, menyelamatkan diri dan sebagainya. Next. Bencana kesiapsiagaan lingkungan masyarakat, ya, yang ini kita mulai masuk kepada keluarga.
apa yang harus disiapkan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian perencanaan yang dibuat bersama untuk siap dalam kondisi darurat akibat bencana baik saat berada dalam gedung ataupun di luar gedung. Kemudian dibuat bersama-sama untuk masyarakat dengan bertujuan untuk menyusun langkah-langkah penyelamatan. Ini harus bareng-bareng kita. Namanya kesiapsiagaan berbasis masyarakat ini penting untuk kita lakukan. Kemudian menentukan apa yang dibutuhkan sebelum dan saat setelah terjadi bencana. Maka menentukan pembagian peran di dalam lingkungan masyarakat. Maka kesiapsiagaan itu harus terbangun oleh masyarakat sendiri. Tidak hanya sekedar top down, tetapi harus bottom up. Sehingga kita paham karakter, perilaku masyarakat di sekeliling itu. Next. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah mengetahui ancaman bencana yang terjadi. Terus mengetahui cara melindungi diri. Kemudian mengenali bagian dari dalam gedung sendiri. Kalau kita itu dalam gedung. Kalau kita di dalam rumah ya tentunya rumah. Tapi saya yakin seluruh masyarakat sebenarnya paham dengan rumahnya masing-masing. Kemudian mengenali bagian dari dalam gedung itu apa sebenarnya, titik-titiknya itu di mana, kita kalau keluar di mana. Harus paham itu. Menghindari bagian dari dalam gedung yang berisiko membahayakan. Kalau tentu di dalam rumah mungkin ada lampu yang di atas, kita naruh barang-barang yang ada di atas, ini akan juga berpotensi atau mengancam diri kita, walaupun cedera dan sebagainya. Kemudian mengetahui jalur evakuasi yang telah disepakati. Maka jalur evakuasi itu harus disepakati oleh warga, sehingga kita tidak salah dalam melakukan jalur evakuasi atau arah evakuasi sendiri. Kemudian mengetahui titik kumpul di luar gedung apabila kita di dalam gedung, kemudian yang disepakati misalnya kalau di dalam masyarakat itu titik evakuasinya itu arahnya kemana, itu harus paham betul. Nah, ini kalau tidak paham maka kita harus selalu memberikan sosialisasi dengan cara apapun, misalnya dengan jalan jihad dan sebagainya. Kemudian menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat bencana. Kemudian mencatat nomor-nomor yang penting yang ada di dalam itu. Paling tidak HP kita itu juga ada seperti itu. Kemudian mempraktekkan rencana kesiapsiagaan dan lingkungan masyarakat. Lalu memperbaiki kekurangan yang terjadi. Itu harus kita evaluasi. Evaluasi kita itu apa? Maka hal yang semacam ini harus semacam ada ini ya. Kita melekatkan atau membudayakan ini di lingkungan masyarakat. Tentunya kalau tidak didukung adik-adik, mungkin adik-adik nanti ada namanya universitas terbuka, Merdeka, kemudian ada yang namanya KKN tematik, itu bisa dilakukan untuk adik-adik. Kami siap untuk membantu ketika adik-adik mau melakukan hal tersebut. Kemudian ada yang namanya next, tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana inilah apa saja yang ada di dalam, dan itu ketika sudah lama harus diganti lagi. Hal yang berpotensi untuk expired harus dikeluarkan dari ada peralatan, dan sekarang itu adalah zamannya pandemik, maka harus memakai masker dan hand sanitizer. Untuk membiasakan di situ. Ya, apa saja yang ada di dalam, ada radio, ada air minum, makanan dan sebagainya. Peralatan P3K tentunya harus wajib kita bawa. Next. Permisi Bapak Heru, ini lanjut ke materi kedua. Filosofi kita jaga alam, maka alam menjaga kita dengan izin. Mungkin dalam sesi ini ada beberapa pertanyaan atau gimana, silakan, saya akan menunggu.
Permisi izin masuk nih Pak Heru. Permisi Pak. Silakan moderator, mungkin dari poin ini ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan pada itu lagi. Oh, jadi untuk kali ini kan ada 2 materi. Nah, untuk materi pertama mungkin dari teman-teman atau dari audiens mau bertanya mengenai mitigasi bencana alam yang telah disampaikan dari Bapak Heru Widakdo. Untuk yang mau bertanya silakan raise hand atau mengetik di kolom chat. Silakan moderator, Mbak Diner. Itu oke. Ini ada pertanyaan Pak Heru dari Mbak Rizky Amalia dari STIE Widyagama Lumajang. Nah, ini untuk pertanyaannya, bagaimana proses penanggulangan saat terjadi bencana alam dan sosial. Selanjutnya terkait dengan manajemen logistik saat bencana, serta bagaimana cara menganalisis proses pencegahan bencana alam yang akan terjadi dan telah terjadi dalam pengendalian bencana yang sebelum disinggung dalam Raperda. Untuk Bapak Heru dipersilakan. Mohon maaf, itu suaranya kok kayak kecil sekali. Apa? Oke, saya ulang ya Pak pertanyaan Pak. Apakah sudah kedengaran Pak? Oh, ya. Ini pertanyaan dari Mbak Rizky Amalia Gandhi dari STIE Widyagama Lumajang, Pak. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses penanggulangan saat terjadi bencana alam dan sosial? Selanjutnya, terkait dengan manajemen logistik saat bencana, serta bagaimana cara menganalisis proses pencegahan bencana alam yang akan terjadi dan telah terjadi dalam pengendalian bencana yang belum disinggung dalam Raperda. Gitu Pak Heru pertanyaannya. Saya akan jawab untuk itu. Ini pertanyaannya sedikit tapi jawabannya sebenarnya banyak. Kebetulan di Jember lagi mengerjakan Raperda saat ini dan tentunya harus di antaranya adalah tata kelola logistik itu harus ada, dan sebenarnya itu ada dalam perka itu bagaimana tata kelola logistik dan bagaimana ketika pendistribusiannya. Secara teknis itu ada semuanya. Maka gini ya, di dalam penanganan bencana saat terjadi darurat, maka mengaktifasi posko itu adalah persyaratan utama. Di dalam aktivasi posko itu semua tata kelola logistik itu ada di posko itu. Maka kita tidak bisa, posko itu namanya pos komando, bukan ada lagi pos komandonya banyak. Yang namanya pos komando itu hanya satu, tidak ada posko lain. Posko itu satu, pos komando satu, ya yang lain itu adalah ada yang namanya pos aju dan lain sebagainya. Tentunya ini kadang-kadang tidak dipahami masyarakat, semua baik lembaga LSM dan sebagainya itu mendirikan posko-posko sendiri. Padahal kita itu bisa bersinergi, kita dalam melakukan kedaruratan tersebut. Itu harus kita lakukan. Sosialisasi ini harus kita sampaikan kepada warga atau kepada masyarakat atau lembaga-lembaga yang lain. Sehingga harapan kami itu apa? Kita harus bersinergi di dalam rangka penanganan bencana. Ini satu yang kita sasar, apa? Orang yang terdampak orang yang terdampak bencana. Maka korbannya itu misalnya ini satu
korban, tapi harus kita sasar banyak. Ada yang dari misalnya, kebetulan kami itu ada RZ, ada MCMC, dan selalu bersinergi dalam melakukan tindakan-tindakan. Nah, kita biasanya pembagian tugas. Nah, ini yang implementatif yang bisa saya sampaikan. Tetapi untuk aturan ini harus memang kita tuangkan di dalam aturan-aturan sendiri. Bagaimana kesiapsiagaan itu awal dan analisis yang tadi jawab pertanyaan yang kedua itu bagaimana menganalisis. Jadi di kami itu sudah ada kajian rawannya KRB. KRB kajian rawan bencana di seluruh Kabupaten Jember ada. Maka di dalam RT RW itu juga ada, nanti dicantalkan dalam RT RW. Poin per poin itu ada. Kecamatan ini itu ada yang potensi ancamannya apa saja, itu ada. Sehingga maka itu harus diinformasikan ke warga. Kami selalu memberikan informasi terkait dengan itu. Hanya saja ada beberapa keterbatasan sehingga ada beberapa, karena gini, berdirinya BPD itu baru 7 tahun lah, tapi ada beberapa relawan-relawan yang potensial untuk menyampaikan itu ke warga yang potensi untuk datang. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada jawaban apa lagi? Ini ada Pak Heru, pertanyaan kedua dari Ardani Malik. Untuk pertanyaannya ini untuk pertanyaannya Pak itu Pak, bagaimana cara mengantisipasi atau memperkecil dampak bencana alam dari likuifaksi atau tanah berjalan seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah, Kota Palu tahun 2018 silam tersebut. Dan kedepannya bagaimana cara kita bisa tahu tempat yang kita tinggal lebih aman, Pak? Apakah suara saya kedengaran, Pak Heru? Ini kan, dan perlu dicatat juga ya, likuifaksi itu baru terjadi di Sulawesi. Sementara potensi likuifaksi itu juga besar di wilayah, kalau tidak salah Lumajang, Jember termasuk ada. Kita likuifaksi juga ada. Maka yang perlu kita lakukan apa ya, peningkatan kapasitas dalam memahami tentang potensi ancaman ini sendiri. Masih sangat-sangat ingin apa itu, bagaimana ketika dampak likuifaksi yang terjadi seperti itu. Ada beberapa catatan dan cerita yang kami dapatkan, kebetulan waktu itu ada beberapa relawan kami juga saya kirim ke sana, dan ada juga memberikan informasi terkait dengan berjalannya tanah ya seperti dalam apa ya, dongeng, padahal itu real, tapi ada sampai saat ini masih ada yang di sana juga. Tindakan yang pertama itu adalah maka kita harus mengetahui hasad itu sendiri di mana. Karena nanti saya sampaikan juga ada potensi likuifaksi itu atau peta hasad likuifaksi yang dari BMKG. Titiknya di mana dan kita harus melakukan apa. Itu. Terima kasih. Untuk yang lain lagi, monggo. Monggo yang lain yang mau bertanya dipersilakan. Mohon dulang. Enggak, Pak, mungkin ini ada feedback dari penanya mengenai pertanyaannya atau gimana? Kalau sudah berasa cukup dari jawaban dari Pak Heru, untuk yang lain mungkin dipersilakan yang mau bertanya bisa di kolom chat atau majukan raise hand.
Ada pertanyaan lagi yang tadi sudah saya jawab untuk likuifaksi. Likuifaksi itu pada dasarnya intinya gini. Ada beberapa pergerakan tanah yang berpotensi pada likuifaksi itu di wilayah-wilayah Kabupaten Jember. Dan yang terbesar kayaknya yang saya lihat yang dalam peta hasad itu sendiri di Kabupaten Lumajang. Mungkin adik-adik nanti juga bisa saya kirim dari mana dan selalu mengingatkan itu bagaimana tata cara itu, asal jangan informasi yang kami dapat itu kalau itu terjadi maka tidak boleh, orang itu nggak bisa jalan dengan berdiri, harus merangkak. Maka titik likuifaksi itu di mana dan harus kita mengantisipasi sejak awal. Nah, hasilnya itu nanti kami share. Kebetulan ini saya hanya terbatas di beberapa materi yang terkait dengan bagaimana pencegahan dan lain sebagainya. Kemudian termasuk bagaimana likuifaksi kita menghindari dari titik-titik itu. Maka ada di sana itu dulu itu di mana di daerah Palu. Dia malah ngumpul di lapangan, maka saat itu juga di lapangan terjadi juga likuifaksi. Karena gempa itu ternyata sekarang ikutannya bukan hanya sekedar tsunami, tapi ada likuifaksi juga. Dan termasuk longsor. Oke Pak, ini dari feedback dari penanya sudah cukup Pak. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah terdengar suara saya Pak Heru? Ini untuk pertanyaan yang ketiga dari Zulfani. Ini pertanyaan ketiga Pak Heru dari Zulfani. Ini belakangan ini kan sering terjadi kali gempa kecil atau yang biasanya orang Jawa nyebut lindu. Nah, saat terjadi lindu ini apakah perlu untuk menerapkan kesiapsiagaan juga? Lalu bagaimana cara kita membedakan lindu yang tidak berbahaya dengan lindu yang berpotensi menjadi gempa besar, Pak? Apakah jelas Pak pertanyaannya? Ya. Jadi ada beberapa kriteria yang bagaimana lindu? Ya lindu itu gempa itu, bahasa Jawa lindu. Cuman ini ya itu tadi bahasa sebenarnya ini kan local wisdom ini yang harus kita bangun sebenarnya. Apakah nanti terjadi kalau terjadi biasanya aparat setempat itu memberikan informasi atau orang-orang setempat tidak akan memberikan informasi tentang itu karena apa? Ciri-ciri daripada gempa yang berpotensi atau lindu yang berpotensi untuk tsunami itu bagaimana ketinggian air laut, bagaimana permukaan air laut tiba-tiba turun dan lain sebagainya, ikan dan lain sebagainya, itu sudah ada itu ciri-ciri. Itu local wisdom yang harus bisa ditempelkan kepada budaya-budaya yang ada di sekitar pantai sendiri. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Makanya yang disiapkan itu membuat sebuah bangunan yang dalam rangka pengurangan risiko bencana. Maka kata kuncinya adalah pengurangan risiko bencana. Di dalam kegiatan kebencanaan itu yang paling penting. Misalnya kalau rumah, ya bagaimana kita itu membuat rumah tahan lindu atau tahan gempa atau tahan getaran yang ada dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat Jepang. Dia untuk penanya apakah ada feedback? Oh,
dari penanya sudah cukup. Mungkin ini yang mau bertanya lagi dipersilakan sebelum lanjut ke materi berikutnya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi untuk para audiens. Oh, ini ada pertanyaan. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Oh, permisi Pak Heru, ini ada pertanyaan juga Pak. Dari Ganandra Pak Heru. Permisi Pak, izin bertanya. Di dalam berita yang saya baca di internet, ada gempa bumi yang berpotensi terjadi tsunami di Laut Selatan Jawa Timur. Nah, apakah berita tersebut valid atau mungkin akan terjadi? Bagaimana kita meminimalisir dampak dari bencana tersebut Pak? Agak lebih keras ya, adik moderator ini kecil sekali suaranya dari saya. Oh, enggak Pak. Saya ulangi enggak Pak? Ini dari penanya Ganandra. Di dalam berita yang saya baca di internet, ada gempa bumi yang berpotensi terjadi tsunami di Laut Selatan Jawa Timur. Apakah berita tersebut valid dan mungkin akan terjadi? Bagaimana cara kita meminimalisir dampak dari bencana tersebut? Begitu Pak Heru. Oke. Bahwa berita itu benar. Berita itu benar dan disampaikan oleh BMKG. Jadi BMKG itu merilis berita itu kemudian karena analisa. Dan analisanya BMKG itu selalu membuat analisa terus dalam rangka apa? Memberikan informasi kepada warga masyarakat terkait dengan gempa gitu. Misalnya terkait dengan gempa atau yang lain. Halo? Apa bisa mendengarkan? Kedengeran kok Pak Heru? Kedengeran kok Pak? Kedengeran Pak? Oke. Lanjutkan lagi. Jadi rilis itu dari BMKG terkait dengan pemodelan. Terkait dengan pemodelan apabila terjadi tsunami dengan getaran itu gempa 8,7 skala Richter itu, kemudian durasinya lebih dari 20 detik, maka berpotensi gelombang tsunami itu meningkat sampai 26 hingga 29 meter. Ini benar berita itu, tetapi itu dalam rangka pemodelan dan tentunya daerah-daerah harus mengantisipasi itu. Karena begini, informasi yang saya dapat, Aero-Asia itu lempengan itu sudah bergerak mulai dari Sumatera dan Jawa, termasuk Jawa ini wilayah selatan belum bergerak tapi mengeluarkan energi yang kecil. Asumsinya maka dimodelkanlah oleh BMKG dalam rangka mengantisipasi itu. Sehingga itu harus disampaikan ke warga dalam rangka apa? Meningkatkan kesiapsiagaan. Apa yang harus kita lakukan? Mitigasi. Dan mitigasi harus kita lakukan. Apa mitigasi? Banyak hal itu nanti dalam materi selanjutnya. Gitu. Baik, dari penanya apakah ada feedback? Kalau berasa cukup, apakah kita pindah ke materi kedua Pak Heru atau? Ya, jadi apakah mau ke materi kedua? Apa pindah ke materi kedua Pak Heru? Monggo, silakan. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak Heru akan menjelaskan materi yang kedua mengenai mitigasi bencana alam ini.
Untuk dan waktu dipersilakan Bapak Heru. Monggo Pak penjelasannya. Materi kedua adalah mitigasi bencana alam. Tadi ada kesiapsiagaan. Dan sekarang saya sampaikan untuk mitigasi yang tadi, jawaban untuk penanya yang terakhir tadi, apa yang harus kita lakukan? Mitigasi. Nah, apa bedanya mitigasi dan pencegahan? Ya jelas berbeda. Kalau mitigasi itu adalah mengurangi dampak bencana itu sendiri, tapi tidak menghilangkan. Kalau mencegah menghilangkan. Maka adik-adik tentunya nggak mampu bagaimana menghilangkan dampak daripada gunung meletus. Ya nggak mampu. Maka yang harus kita lakukan adalah mitigasi. Nah, mitigasi inilah yang harus dilakukan semua pihak, baik oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh maupun oleh ada akademisi ini. Next. Mitigasi ini adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko. Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman tadi. Apa yang harus kita lakukan? Dari penanya yang mengatakan apa? Mitigasi. Nah, mitigasi ini maknanya ini. Baik fisik maupun kapasitas atau kemampuan. Mitigasi bencana juga merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana itu sendiri atau usaha-usaha yang dilakukan mengurangi korban. Jadi mitigasi intinya itu di situ. Pertama itu baik fisik maupun non fisik, kedua itu mengurangi baik dampak kerugian maupun jiwa manusia. Next. Next. Nah, apa sih sebenarnya saya dikatakan hasad, bahaya dan sebagainya? Suatu kejadian yang mempunyai potensi ancaman. Tapi makanya saya katakan dalam kata-kata saya tadi, hasad itu bagaimana bencana adanya ancaman itu gimana. Maka untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilang dan nyawa dan sebagainya, kehilangan harta benda dan sebagainya. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana. Maka ketika kerentanan bertemu dengan bahaya, maka potensi itu terjadi. Dan adanya korban serta kerugian. Next. Jenis kerentanan apa saja sebenarnya? Apa yang dikatakan Pak Heru tadi kok kerentanan? Kerentanan ada fisik, bangunan, infrastruktur, konstruksi dan sebagainya. Kemudian kerentanan sosial itu apa? Ya kemiskinan. Kemudian lingkungan yang tidak sehat itu juga berdampak. Kemudian tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi dan anak-anak dan wanita lansia ini penting. Memberikan pemahaman tentang kerentanan itu sendiri. Nah, kerentanan itu ada mental. Kerentanan mental itu ketidaktahuan atau tidak menyadari bahwa di situ juga ada ancaman, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Next. Jadi kerentanan itu ada vulnerability itu rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya itu alam maupun buatan yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau disaster atau tidaknya. Jadi timbulnya bencana atau tidaknya itu dari sini. Atau rangkaian kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial, sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan, dan tanggap terhadap dampak bahaya itu sendiri atau ancaman. Jadi itu yang dimaksud itu. Jadi kerentanan itu kayak gimana ya?
Tadi ini dalam rangka sama dengan webinar ini adalah mitigasi, memberikan pemahaman adik-adik dalam rangka memahami sebuah kebencanaan. Itu juga mitigasi. Supaya adik-adik di lapangan, di mana itu tahu, oh ini ancamannya seperti apa. Oh gunung itu ancamannya, karena ada adik penggiat gunung juga, penggiat lingkungan. Next. Maka apa yang harus kita lakukan tadi yang saya katakan adalah peningkatan kapasitas. Nah, kapasitas itu apa? Kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi yang tertentu dengan sumber daya yang tersedia, baik fisik manusia. Tentunya kita itu kalau ini ada bahaya maka kita harus kapasitas kita dalam rangka mengurangi dampak yang sendiri. Nah, yang juga saya sampaikan ke adik-adik itu adalah kapasitas ini juga merupakan kearifan lokal. Ada biasanya yang dilakukan oleh daerah Nusa Tenggara Barat itu ketika menjelang musim penghujan maka dia akan mengikat rumah-rumahnya pada pohon-pohon yang sangat tinggi agar tidak terhempas oleh angin. Itu juga upaya-upaya yang dilakukan atau lokal wisdom yang ada di sana. Gitu. Ada beberapa kayak Pulau Mentawai itu sudah terbiasa dengan gempa yang luar biasa itu. Maka dia sudah terbiasa bagaimana melakukan tindakan ketika ada gempa itu sudah biasa untuk lari ke gunung. Ya tentunya kita bisa mengurangi dampak dari korban jiwa ataupun hilangnya nyawa itu sendiri. Next. Risiko bencana itu adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah. Nah, ini mitigasi, gambar ini adalah mitigasi yang kami lakukan untuk mengurangi itu di wilayah Slawu. Itu ada retaan, ada itu yang harus kita tutup. Itu juga merupakan suatu mitigasi. Tapi yang sampai saat ini alhamdulillah masih aman. Kemudian saya kembali lagi kepada materi ini adalah risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka-luka, korban jiwa dan sebagainya yang dikatakan bencana. Arti di dalam kebencanaan di 24 itu adalah yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan adalah data insiden dan data kejadian. Next. Next. Nah, inilah yang harus kita hindari. Ketika hasad atau bahaya bertemu dengan kerentanan, maka berpotensi di situ adanya bencana. Maka dua hal ini harus dihindari. Nah, pemicunya macam-macam, ada triggernya karena hujan, gempa dan sebagainya. Ya, saya bisa menguraikan bahwa bencana atau disaster adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam yang luar biasa yang disebabkan oleh ulah manusia, penyebab timbulnya korban jiwa, kerugian material, kerusakan lingkungan. Maka ini perlu harus kita jaga. Yang dampaknya melampaui kemampuan manusia setempat untuk mengatasinya, membutuhkan bantuan dan sebagainya tadi. Hujan, hasad dan sebagainya tadi sudah saya sampaikan. Maka bencana itu sama dengan bahaya kali kerentanan dibagi dengan kapasitasnya. Itu namanya hasilnya mesti kita memahami. Itu. Next.
Apa saja kemudian kegiatan mitigasi? Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang rutin, yang berkelanjutan, sustainable. Hal ini berarti bahwa kegiatan mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode jauh-jauh hari. Jadi mitigasi itu harus selalu dilakukan. Ya walaupun mungkin bukan di kebencanaan, tapi di bidang lain juga harus melakukan. Misalnya hari ini kita melihat bahwa sungai Rembangan itu sudah lagi dinormalisasi sama PU pengairan. Nah, itu juga merupakan sebuah mitigasi. Jadi harus sustainable, berkelanjutan. Next, kegiatan mitigasi itu apa saja? Pengenalan, kemudian pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif, ini yang harus dilakukan. Kemudian penerapan upaya fisik, non fisik, terus kemudian identifikasi pengenalan terhadap sumber daya. Nah, sumber daya di sekeliling sana juga harus diidentifikasi. Karena ada beberapa masyarakat atau kapasitas masyarakat itu juga masih rendah. Nah, ini perlu itu. Ada yang sangat luar biasa, itu kita juga identifikasi. Karena potensi-potensi masyarakat itu bisa kita manfaatkan lebih baik untuk dalam membangun ini perencanaan kebencanaan berbasis partisipatif. Pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi. Ini juga saya berharap dari adik-adik menggunakan misalnya pergerakan tanah dengan EWS yang sederhana. Kemudian adik-adik ini ada rumahnya yang kita pegunungan dan itu berpotensi itu bisa menggunakan peralatan sederhana yang dikoneksikan dengan warga masyarakat atau sirine. Nanti ketika itu bergerak maka ada suara berbunyi. Itu bisa digunakan seperti itu. Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang, nah ini juga ini lagi diperbaiki RT/RW, perda RT/RW yang ada di Kabupaten Jember karena ada beberapa kurang pas sehingga harus direvisi. Ini juga kami juga lagi menyusun perda yang juga. Next. Tujuan mitigasi itu adalah mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khusus bagi penduduk seperti korban jiwa, kematian dan lain sebagainya. Kemudian sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan. Jadi mitigasi itu juga untuk pembangunan itu harus sejalan dengan pengurangan risiko bencana. Kalau tidak maka berpotensi untuk terjadinya bencana. Kerugian dalam kebencanaan sendiri. Kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat publik dalam menghadapi serta mengurangi dampak risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Rasa aman itu penting bagi masyarakat untuk melakukan yang lain. Maka ini bisa dipublikasikan, ditunjukkan ke warga. Maka wilayah ini misalnya potensi itu standar pelayanan minimum itu adalah memberikan informasi tentang wilayah sekitar. Dan itu adalah akan memberikan rasa aman. Karena kalau kita tidak memberikan informasi itu kita salah dong. Next. Mitigasi pada bencana gempa bumi ini salah satu contoh aja. Ini salah satu contoh untuk jadi kala ini untuk mitigasi bencana gempa bumi. Ada lagi hujan, ada lagi dan sebagainya. Itu dalam rangka itu. Jadi yang tadi itu gempa bumi tadi yang dipertanyakan Lindu tadi ini mitigasinya bencana seperti ini. Mengenali, terus tempatkan, perabotan, dan sebagainya. Ini yang harus salah satu contoh untuk memahami bagaimana memitigasi daripada hujan berbeda lagi, banjir berbeda lagi. Yang dipertanyakan adik tadi, Lindu tadi, ya ini mitigasinya. Pengurangan risiko bencana seperti ini. Next.
Pengurangan risiko bencana merupakan upaya terintegrasi dari pendekatan faktor teknis, ilmiah, sosial, ekonomi, dan politik. Ini harus terintegrasi. Pengurangan risiko bencana itu maknanya apa? Ya mitigasi sendiri. PRB atau mitigasi. Prinsip mitigasi, next. Prinsip mitigasi adalah melibatkan banyak pihak, pemerintah, masyarakat, dan usaha. Upaya mitigasi efektif, aktif dan efektif. Kemudian prioritasnya terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Masalahnya jelas kelompok rentan untuk mengurangi rentan itu harus tingkatkan kapasitasnya. Pemantauan yang terus-menerus ini penting untuk apa? Jangan sampai ada timbul lagi kerentanan baru sehingga kita itu juga akhirnya salah dalam menganalisa data jumlah orang yang rentan di masyarakat itu sendiri. Oke, lanjut, next. Next. Jadi ada prinsip-prinsip mitigasi itu sendiri, ya, melibatkan yang tadi saya itu saya sampaikan itu ada banyak hal sebenarnya mitigasi untuk ini banjir gimana, tsunami bagaimana, gempa bagaimana itu. Jadi melibatkan banyak orang, banyak pihak, upaya mitigasi itu aktif dan efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Terima kasih Pak Heru atas penjelasannya mengenai mitigasi bencana. Sangat menarik sekali Pak penjelasannya. Selanjutnya yaitu akan dibuka sesi pertanyaan mungkin dari teman-teman atau audien yang ingin bertanya. Silakan mengajukan raise hand atau di chat bisa ditulis. Monggo untuk waktunya kami persilakan. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya undur diri. Mungkin kalau saya sendiri izin bertanya, boleh nggak Pak Heru? Monggo, monggo. Ayo. Oke, terima kasih Pak Heru atas waktunya. Nah, yang saya tanyakan kan masalah mitigasi bencana alam. Nah, kebanyakan itu kan di daerah desa atau di pelosok lah Pak, di pelosok Jember. Itu kan masalah mitigasi bencana alam itu mungkin kurang pengetahuannya. Nah, itu untuk mungkin dari ya kami atau masyarakat yang dimitigasi untuk apa ya Pak? Untuk menyampaikan mengenai mitigasi ini Pak ke masyarakat itu gimana Pak? Oke, banyak hal yang bisa saya lakukan tentang ini. Kebetulan ada beberapa bulan yang lalu itu saya sampai ke Ungkalan dan bermalam di sana. Tentunya kalau adik-adik ini kan ada waktu biasanya KKN, apalagi ada sekarang Universitas Terbuka Merdeka. Itu harus 1 tahun, kalau 6 bulan lah hidup di desa itu. Bisa dimanfaatkan betul tentang terkait dengan itu. Karena tetapi juga begitu, kadang-kadang kita itu seakan-akan menguri, maka hiduplah dengan warga masyarakat itu untuk belajar dan untuk menyampaikan tentang apa itu. Kalau kita tiba-tiba datang dan menyampaikan itu, saya yakin akan mudah untuk diterima. Maka kita membiasakan diri seperti mereka, terus kita akan melalui pendekatan-pendekatan sesuai dengan budaya mereka. Maka saya yakin masyarakat itu menerima itu.
Ada beberapa hal yang poin penting itu adalah biasanya masyarakat itu tidak akan mau digurui tapi dikasih contoh. Itu biasanya terus ikut biasanya. Harapan kami juga adik-adik KKN nanti, KKN apalagi KKN tematik itu juga harus membangun kapasitas kelembagaan yang ada di sana, baik istana maupun yang lain. Dan meningkatkan kapasitas itu penting dalam rangka mengantisipasi sebuah ancaman yang ada di sini. Itu saya kira. Oke, terima kasih Pak Heru atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Oh, ini Pak dari Bima Ageng ingin bertanya Pak mengenai mitigasi bencana Pak. Apakah ada pelatihan yang diadakan oleh pemerintah yang fokusnya kepada pelajar? Jika ada, mungkin kapan waktu pelaksanaannya atau gitu Pak Heru? Apa suara saya terdengar jelas Pak? Oke, ini pertanyaan calon guru ini kayaknya ya. Jadi ada beberapa kegiatan kami termasuk ada yang namanya SPAP dan sebagainya, sekolah tangguh, banyak hal. Termasuk SPAP beberapa bulan yang lalu saya mengisi Ikatan Guru Indonesia terkait dengan kesiapsiagaan atau namanya sistem pendidikan aman bencana. Itu yang biasa saya sampaikan itu pelatihan-pelatihan di situ ada termasuk bagaimana mengantisipasi jalur evakuasi dan sebagainya yang ada di lembaga-lembaga itu. Dan itu yang membangun siapa? Ya gurunya beserta muridnya agar ya paham dan mengetahui bagaimana tata. Itu bisa dilakukan simulasi kecil di internal sekolahan. Kalau kita menghitung ada lembaga pendidikan SD saja itu lebih dari 900. Maka yang paling potensial untuk menyampaikan itu adalah guru. Maka saya berharap dengan ada pelatihan itu waktu itu disampaikan ke lembaga-lembaganya dalam rangka mengimplementasikan. Saat kapan? Ya kapan saja, walaupun sebenarnya ini kan ada hal yang itu mesisipkan atau memberikan pengetahuan tentang kebencanaan. Itu bisa melalui pendidikan sosial. Ada di sekolah tersebut, kan ada pendidikan apa di situ. Itu ya saya. Baik, terima kasih Pak Heru atas jawabannya. Mungkin dari penanya ada feedback. Nah, kalau berasa sudah cukup, mungkin dari audiens lain yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin pemaparan materi kali ini bisa disudahi. Oh, ini Pak, ada yang bertanya lagi nih Pak Heru. Dari ya. Dari Mbak Ervina Devi dari Universitas Islam Kadiri, Pak, izin bertanya. Saya saat terjadi suatu bencana alam, salah satunya yaitu gempa bumi, maka ada beberapa trauma yang akan menimpa manusia, khususnya anak kecil. Lalu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oke, saya akan menjawab untuk yang itu. Di kami itu biasanya ada trauma healing atau psikososial. Ini biasanya
memiliki kapasitas itu adalah tentang psikologis. Nah, itu biasanya ini, maka saya sering sekali mengatakan dalam pelatihan itu bahwa ilmu kebencanaan adalah holistik, menyeluruh. Ada dokternya juga, ada apakah perlu di situ. Psikologi, apakah perlu di situ? Perlu juga. Maka harusnya ketika hal yang itu terjadi, maka harus kita membawa mereka ke psikologis atau psikiater yang tentunya ada yang namanya trauma healing. Di kami itu ada yang trauma healing untuk menghibur masyarakat, untuk menghibur masyarakat, teman-teman yang terdampak bencana itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, menghibur diri. Itu adalah tata caranya itu biasanya teman-teman dinas sosial atau ini juga sering itu melakukan tindakan-tindakan itu. Ada jurusan psikologi yang biasanya melakukan tindakan psikososial. Ya, tentunya menghilangkan trauma tidak serta-merta atau kemudian hilang. Ini memang agak sedikit lama. Apalagi trauma banjir itu juga seperti itu dampaknya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari penanya ada feedback. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita batasi satu penanya lagi ya, mengingat waktu sudah selesai. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom chat atau di raise hand. Kalau nggak ada, untuk pemaparan materi kali ini bisa saya simpulkan mengenai pembahasan yang disampaikan dari Bapak Heru Widakdo. Baik, saya simpulkan untuk materi kali ini, yaitu untuk bencana sendiri merupakan atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk gempa bumi sendiri, getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumpukan antara lempeng bumi, patahan aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, yaitu partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Nah, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok melalui berbagai proses dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Nah, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. Nah, untuk mitigasi sendiri, istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk pemaparan materi kali ini. Dari saya, moderator, terima kasih Bapak Heru telah meluangkan waktunya mengisi materi kali ini mengenai optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana alam. Dari saya, moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk berikutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Heru Widakdo atas materinya.
Dan terima kasih moderator. Acara selanjutnya yaitu simbolis penyerahan e-sertifikat. Sertifikat Heru Widakdo SPMSI sebagai pemateri webinar mitigasi bencana alam, optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana alam, tanggal 12 Juni 2021. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan. Ini saya harus membaca dulu ini. Luar biasa. Apakah bisa saya langsung undur diri nih? Sebentar untuk ada sesi foto Bapak. Oke. Yuk. Untuk selanjutnya yaitu adalah sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta diharapkan menghidupkan kamera. Saya akan hitung mundur dalam pengambilan dokumentasi. Itu. Ya. 3, 2, 1. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Selanjutnya yaitu doa. Nah, kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari Saya ini. bisa untuk undur diri nih. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk teman-teman yang beragama non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Webinar kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rob. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, karuniakanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Kudus ya Salam, ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa. Hormat kepada orang tua dan para pendahulu. Generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan.
Tiada harapan dan dambaan kami melainkan menghadap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, untuk para peserta, saya beri waktu dulu untuk mengisi link di kolom chat. Terima kasih Bapak Heru Widakdo atas pematerinya. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dan para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar kali ini. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.